Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel pembelajaran bersama, channel mencari solusi bersama, bukan pemberi solusi teman. Sehat selalu dan yang sakit segera sembuh saat ini ya teman, saat ini teman. Oke teman, kita ini masih belajar tentang YouTube biasa teman, tentang YouTube. Tapi Rak Tutor ini tutorial, tapi tidak memposisikan. Selain nge-YouTube juga ingin menyisipkan sebuah motivasi, baik itu motivasi kehidupan yang berkaitan dengan nge-YouTube gitu, atau berkaitan dengan dunia online. Sudah Rak Tutor sering katakan bahwa soal nge-YouTube itu kalau kita selesaikan 2 jam juga selesai. Tapi yang itu bahas adalah intinya itu kita ini saling mencari orang, atau mencari saudara, mencari teman, atau yang dibilang kita ini subscriber atau langganan yang diajak untuk bekerja sama untuk membangun channel. Dengan bekerjanya membangun channel saling maju, maka ketika sudah maju, ketika sudah sukses, ketika sudah punya penghasilan, maka inilah cita-cita kita. Tapi di dalam proses untuk membangun channel tersebut, kita sebagai konten kreator terkadang berdebat, saling salah menyalah, saling ngambek lalu tidak nonton, lalu tidak unsub. Sikap-sikap semacam ini harus dibuang dari sifat dari diri kita, karena menjadi seorang YouTuber itu tidak cukup hanya upload video, tidak cukup hanya berkunjung, tidak cukup hanya subscribe, tapi ada yang diperlukan spiritualisme, yaitu menjaga kualitas dirinya, menjaga interaksi, menjaga hubungan yang harmonis. Karena YouTube juga memandang sebuah interaksi yang harmonis, dipandang seorang kreator yang punya martabat tinggi, dan orang-orang yang kepingin menjadi sukses di perusahaannya di YouTube. Dan videonya dianggap oleh YouTube bermanfaat bagi orang, dianggap menghibur bagi orang, dianggap menjadi sebuah motivasi kepada orang lain. Akhirnya YouTube juga menerima kreator untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, dengan ketika kita sudah menjadi diterimanya, banyak sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita rasakan. Senangnya ketika kita mendapat 1000 subscribe, 4000 jam tayang dengan jarak cepat. Ada yang jarak lama juga merasakan juga senang karena bisa diterima, videonya aman dan tidak kena klaim hak cipta atau ditolaknya monetisasi. Setelah berbagai rasa di YouTube ini banyak yang dinikmati, meskipun belum bisa mendapatkan uang, tapi ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang kreator, khususnya pemula. Nah, untuk itu dengan berbagai yang sudah kita rasakan, walaupun belum ada uang, kita meningkat lagi untuk meningkatkan penghasilan setelah monetisasi dengan berbagai usaha, memperbanyak video, memperbaiki video, dan berinteraksi, dan mempromosikan channel-channel yang masih belum monet, mempromosikan channel-channel yang sama monet. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menambah views, menambah daya tontonan, supaya ramai. Selain ditonton oleh publik, juga masih ditonton oleh subscribernya. Ketika kita sudah mencapai hal tersebut, maka terjadilah rekomendasi YouTube. Video kita akan direkomendasikan, muncul di beranda-beranda YouTube, muncul di beranda-beranda subscriber. Nah, itu akan berpotensi bahwa video kita akan naik. Views akan menaik dengan drastis, subscriber juga mengalir dengan deras. Apakah itu terjadi? Banyak. Itu insan tutor mengalir dengan deras karena sudah direkomendasikan dan memang videonya ya memang diklik dan ditonton. Nah, kita kan sebagai peniru, pengamat, dan ingin dengan cara kita, dengan gaya kita
dengan tema yang kita pakai, dengan bahasa yang kita pakai, dengan video yang kita punyai, dengan berbagai sebuah usaha video, usaha sebuah supaya diterima di YouTube telah kita lakukan, walaupun memang rezeki tidak sama, tapi minimal cara dan arahnya kan sama. Anggapan bahwa ramenya sebuah video ya tergantung videonya itu apa. Ramenya sebuah video karena videonya bagus, ramenya video adalah kata kunci yang mantap, ramenya sebuah video adalah pakai SEO yang bagus, atau ramenya sebuah video itu kocak tontonan atau bagaimana. Nah, ini kita perlu dikaji lebih mendalam. Kalau kita bertumpu dengan sebuah video, karena ada pertanyaan-pertanyaan sering muncul, kenapa sih video kita tidak rame? Jawaban di sono, videomu kurang menarik. Jawaban di sini, kamu tidak berkunjung, tidak mencari tidak menghargai kolom komentar. Tanya di sono kenapa tidak rame, jawabannya ganti tema. Ketika bertanya di tutorial sana, ganti judul, hashtag. Ketika tanya lagi di sana, ganti nama channel. Nah, ini kan banyak banyak fenomena khususnya pemula ini atau setelah mulai itu, karena terjadi videonya sepi, terjadi videonya tidak ditonton gitu. Ketika sudah merasakan hal itu semua, maka kita tidak lepas dengan cara yang utama, yaitu dengan cara mengoplos video. Dengan berbagai trik sudah banyak pemaparan. Yang awal kita kenal yaitu pakai trik 131, dikembangkan lagi bisa menjadi 331, dikembangkan lagi bisa menjadi 221, kembangkan lagi 222, kembangkan lagi 111. Nah, itu tergantung kita bagaimana cara mempraktekannya dan hasilnya, lalu riset, lalu dibagikan. Efektif yang mana itu terserah kita. Kita ini tidak bisa menyimpulkan yang tanpa riset. Wah, bilangnya aku pakai trik yang ini tapi tidak lakukan riset, padahal channel sendiri tidak berkembang. Nah, ini kan juga tidak benar dalam menyampaikan. Karena kalau kita membagikan, saya kalau pakai trik yang ini itu cepat. Nah, sebenarnya masalah upload video itu mudah dipahami asal mengerti. Video tutorial sudah ada, tidak akan membahas tentang itu. Channel-channel teman kita juga ada banyak, desainer kita juga banyak, jadi tidak akan itu. Hanya membahas tentang apa yang dirasa, inilah bagaimana kelanjutannya. Ketika video kita masih sepi, video belum dapat rekomendasi yang meluas, apakah kita ini ya masih tetap menjaga semangat atau memang bagaimana? Nah, ini ya karena setiap kreator itu kan memang rasanya kan beda-beda. Ada yang mundur dari YouTuber, ada yang nggak ngonten, ada yang anggot-anggotan, ada yang sudah ditinggal lah. Itu teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Semoga kita ini selalu belajar terus-menerus, belajar bersama, saling berbagi teman. Jadi kalau kita ini punya riset, punya saling berbagi di kolom komentar atau dibagikan di videonya kalau tutorial. Kalau punya cara untuk itu jangan disimpan sendiri, bagi teman yang lain supaya kita ini bisa sukses bersama. Karena kita sadar bahwa YouTube itu suksesnya itu berantai bersama-sama. Ya kalau orang nggak sadar ya kenapa nyari subscriber kan gitu kan. Makanya butuh subscriber itu kan untuk kita ini dianggap butuh orang lain, jangan kita ini mentang-mentang sendiri. Saya sudah sering ngatain kalau YouTube itu mau mandiri, kita hanya buat video saja, ya kan? Oke, itu saja teman. Semoga bermanfaat dan ada hasilnya.
Sehat selalu, interaksi kolom komentar, salam sehat untuk keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.